Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Jangan lupa tekan tombol like. Bab 1371. Tang Zichen menganggukkan kepalanya ke sepupu itu dan menyapa mereka. Orang-orang itu juga menyapa Tang Zichen. Kami semua dari generasi yang sama, jadi tidak perlu berlutut secara khusus. Kakek Tang Zichen berkata lagi, tentu saja, klan Sang kami bukan satu-satunya, selain mereka yang berada di aula utama saat ini, ada sekitar 6 atau 7 ribu orang yang juga berasal dari klan Sang, tetapi mereka bukan saudara langsung denganmu, jadi tidak perlu secara khusus datang menemuimu, hanya untuk mengetahui bahwa ada seseorang sepertimu kembali. Bagus. Baiklah, semua orang bisa pensiun, aku akan mengobrol pribadi dengan Sang Hong. Ya, ratusan orang di istana mundur, hanya menyisakan Tang Zichen dan kakeknya. Sang Hong, kemarilah. Ya, kakek. Tang Zichen berjalan ke sisi kakeknya. Silakan duduk. 1. Sang Hong, kudengar kamu telah mengambil rahasia mengubah wajahmu dan melatihnya ke tingkat keempat. Ya, hahaha, nak kamu benar-benar cukup mampu. Sejak zaman kuno aku hampir tidak pernah mendengar ada orang yang bisa mempraktikkan rahasia mengubah wajah menjadi bobot keempat. Justru karena cucu saya mempraktikkannya ke tingkat keempat, saya dapat menggagalkan Zoroastrian dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka saat berada di kota kekaisaran. Nah, Anda telah melakukan layanan besar untuk organisasi. Jika bukan karena Anda, saya khawatir Zoroastrian masih tidak akan menganggap kami sebagai lawan. Faktanya, kami benar-benar ingin bekerja sama dengan Zoroastrianisme dan melawan Yuan bersama, dan sekarang, karena kamu, Zoroastrianisme akhirnya tertarik untuk bekerja sama. Tang Zichen bertanya, kakek, bukankah kakek buyut kita adalah seorang ahli dari alam kekosongan yang kembali? Karena mereka semua memiliki ahli dari alam kekosongan yang kembali, mengapa Zoroastrian berani memandang rendah organisasi kita? Sang Hong, kamu tidak mengerti ini, ahli adalah ahli, organisasi adalah organisasi. Jika kakek buyutmu, dia tidak memiliki keluarga besar atau kekuatan di bawahnya, dia hanya kuat, apa gunanya, begitu dia meninggal, tidak ada yang tersisa. Jadi, baik orang paling atas, dan bahkan lebih banyak orang di bawah. Organisasi jiwa tunggal kita, bagaimanapun, mengandalkan beberapa klan lama yang pernah dengan sepenuh hati mengabdi pada klan Sang, kekuatannya sangat terbatas, dan sekarang organisasi kami, hal terpenting yang kami butuhkan adalah populasi. Jadi saya telah menetapkan tujuan untuk setiap anggota keluarga laki-laki, setiap orang untuk memiliki rata-rata setidaknya 30 putra dan putri. Aku akan pergi. Tang Zichen hampir berteriak. Kakek, bukankah itu terlalu banyak? Mau bagaimana lagi, klan Sang kami, jika kami ingin tumbuh, populasi adalah yang paling penting. Kami memiliki lebih dari 100.000 anggota keluarga sebelumnya, sekarang kami hanya memiliki kurang dari 7.000 yang tersisa. Hanya populasi yang lebih besar, semakin banyak orang yang kuat akan muncul di masa depan dan semakin banyak penerus yang akan muncul. Juga, semakin banyak orang berbakat, semakin banyak mereka harus dilahirkan. Apa artinya? Oh, Sang Hong, bakatmu terbukti bagi semua orang, jadi kamu harus memiliki setidaknya 100. 2. Tang Zichen hampir memuntahkan darah. Sang Hong, jangan tertawa, aku serius denganmu, karena jika bakatmu tinggi, semakin besar kemungkinan anak yang kamu lahirkan terlihat kuat. Apakah kamu mengerti? Jika keluarga itu sendiri lemah, dan dia melahirkan 200, dia mungkin juga lemah, jadi apa gunanya melahirkan seperti itu hanya akan menambah beban. Kakek, di alam manakah kamu sekarang? Tang Zichen bertanya. Kakek Tang Zichen berkata, saya berusia 150 tahun,
dan saya telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Sejauh ini, saya masih memiliki sedikit harapan untuk melangkah ke dalam kehampaan. Jika saya bisa masuk ke Return to Void dalam 10 tahun, keluarga kami akan sangat berharap. Kakek, lalu berapa umur kakek sekarang? Kakek buyutmu, sebenarnya dia akan mati. Tang Zichen terkejut. Bukankah dikatakan sebelumnya bahwa kakek buyut dia melangkah ke kembali Void pada saat kritis dan melestarikan keluarga? Ya, tapi itu 50 tahun yang lalu, dan pada saat itu, kakek buyutmu berusia 150 tahun. Jangka hidup orang kuat yang telah melangkah ke tahap pertama Return to the Void adalah sekitar 200 tahun, jadi hebatmu kakek, yang sekarang berusia 200 tahun akan segera berada di akhir hidupnya, dan sekarang hanya bertahan beberapa hari lagi. Lalu bagaimana? Jika kakek Taijo meninggal, bukankah itu akan menjadi akhir dari keluarga kita tanpa pembangkit tenaga Returned Void? Oh, jangan khawatir. Pertama-tama, klan Yuan tidak semudah yang dipikirkan semua orang. Kaisar klan Yuan, meskipun dia berada di tahap kedua kembali ke Void, dia sudah berusia 220 tahun dan batas waktunya semakin dekat. Dia bahkan mungkin mati sebelum kakek buyutmu. Setelah Kaisar klan Yuan meninggal, klan Yuan mereka mungkin bukan lagi keluarga kerajaan, direduksi menjadi negara bagian, dan negara bagian lainnya menjadi keluarga kerajaan, dan belum tentu membuat klan Sang kita menuju kepunahan. Selain itu, kakak laki-laki saya juga memiliki peluang bagus untuk melangkah ke kekosongan yang kembali. Kakakmu adalah, namanya Sang Mo. Dia berusia 160 tahun ini. Jika dia melangkah ke Returning Void, maka keluarga kita bisa bertahan setidaknya 40 tahun lagi, dan jika aku juga melangkah ke Returning Void, aku bisa bertahan 10 tahun lagi. 50 tahun kemudian, beberapa paman Anda akan berusia hampir 160 tahun, dan jika beberapa dari mereka juga masuk ke Void, keluarga kami akan dapat melanjutkan generasi berikutnya. Jadi saat ini, klan Sang kami masih sangat berharap. Akhirnya, dalam 100 tahun lagi, Anda juga akan berusia lebih dari 160 tahun, dan Anda juga akan melangkah ke Returning Void, jadi apakah tidak ada harapan lagi? Sang Hong, Anda baru berusia 63 tahun sekarang dan Anda telah mencapai di tengah puncak Anda. Kami sangat percaya pada Anda. Sepupu Anda yang seumuran, banyak dari mereka belum menjadi Deng Feng, mereka masih dalam kesempurnaan Agung Zongxi, atau bahkan kesempurnaan Zongxi. Hanya sekitar 20 dari mereka yang memiliki mencapai Deng Feng, 5 di antaranya sama dengan Anda, mencapai tengah Deng Feng, tetapi 4 di antaranya 80 atau N berusia kurang dari 1 tahun, hanya satu Sang Chao yang paling jenius. Kakek jangan khawatir, Sun pasti akan bekerja keras. Hehe, baiklah, kembali dan tinggal bersama ibumu. Bulan depan aku akan membawamu untuk bertemu dengan Zoroastrian. Kakek, apakah kamu berencana membuat aliansi dengan Zoroastrianisme? Ya, Zoroastrianisme juga sangat terluka. Tahukah Anda terakhir kali di kota kekaisaran, jurumudi Zoroastrianisme yang ditangkap kekuatan macam apa dia? Dia di atas saya. Akan ada harapan yang sangat bagus untuk melangkah kembali ke Void. Oh, baiklah, kembalilah. Ketika kamu bernegosiasi dengan Zoroastrianisme, para jenius dari Lonely Soul Organization, kita pasti harus bersaing dengan para jenius Zoroastrianisme di panggung yang sama. Kamu harus menang. Biarkan Zoroastrianisme melihat kekuatan kita. Bagus. Tang Zichen meninggalkan istana dan bersiap untuk pulang. Begitu Tang Zichen tiba di depan pintunya, dia mendengar keributan di rumah dan suara tangisan seorang anak. Apa yang terjadi? Tang Zichen sedang sibuk bertanya. Su Meiqian sibuk berkata, Zichen, Qin Nui dipukuli. Apa?
Tang Zichen berjalan ke ruang belakang untuk melihat dan benar saja putrinya Qin Nui memiliki hidung dan wajah yang bengkak dan lengan yang patah dan saat ini istri gurunya sedang merawat Qin Nui. Apa yang terjadi? Tang Zichen bertanya dengan marah. Qin Ren berkata dengan sedih, saya baru saja keluar dan bermain dengan anak-anak lain dari klan sang Anda, dan untuk beberapa alasan, gadis-gadis Qin itu adalah putri Anda, jadi mereka berkumpul dan memukulinya. Mengapa anak-anak orang lain memukuli Qin Nui demi kebaikan? Tang Zichen benar-benar bingung, pihak lain juga seorang anak kecil, anak-anak berkelahi, Tang Zichen tidak cukup baik untuk melakukan apapun, di mana anak-anak berkelahi orang dewasa tahu, pergi untuk memusnahkan pihak lain, semuanya adalah anak-anak sang suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Qin Ren berkata dengan wajah menggerutu. Tang Zichen bertanya, Qin Nui, apakah kamu tahu nama anak-anak yang memukulmu? Yang saya tahu adalah salah satu dari mereka disebut Sang Buming. Oke, aku akan mencari tahu siapa Sang Buming itu dan mengapa dia memukulmu. Meskipun aku tidak pandai melakukan apapun, tapi aku harus selalu mencari tahu alasannya, dan aku akan memberitahu orang tuanya, atau dia akan menggertak Qin Nui lain kali. Tang Zichen berjalan keluar dari rumahnya sendiri dan pergi ke tempat hiburan terbesar di ruang tamu keluarga Sang. Setiap hari semua orang datang ke sini untuk bermain dan berlatih seni bela diri, sangat meriah. Tang Zichen bertanya kepada seorang wanita tua di alun-alun bawah tanah itu, halo, apakah kamu kenal seorang anak bernama Sang Buming? Ah Sang, jangan berdentang, yang di depanmu bermain ayunan hanya itu. Terima kasih. Tang Zichen berjalan ke arah 7 atau 8 anak di depannya dan bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Sang Buming? Salah satunya adalah yang besar, sekitar 9 tahun, saya Sang Buming, apa yang kamu cari dari saya? Tang Zichen melihat penampilannya yang kuno, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati orang tua yang mendidiknya. Tang Zichen bertanya, Sang Buming, apakah kamu baru saja memukul seorang gadis bernama Sang Qin? Ya, itu adalah pertarunganku, dan lain kali aku melihatnya, aku akan menghajar wanita jalang kecil itu sampai mati. Kamu, Tang Zichen sangat marah, di usia muda, dia sangat jahat. Tang Zichen berkata dengan nada yang menakutkan, Sang Buming, jangan menggertaknya lagi, kalau tidak paman aku akan bersikap kasar, apakah kamu mendengarku? Jika Sang Buming ini cukup baik, Tang Zichen bisa melepaskannya, jika dia masih seperti ini, Tang Zichen akan bersikap kasar, pada usia 9 tahun, dia seharusnya agak masuk akal. Hahaha, aku tidak akan baik, aku akan membunuh perempuan jalang kecil itu, jangan berani-beraninya kau melakukan apapun padaku. Seteguk jalang kecil, membuat Tang Zichen marah. Pah! Tang Zichen menamparkan. Sang Buming, apakah ini cara orang tuamu membesarkanmu? Aku menamparmu untuk orang tuamu, jika kamu tidak berpendidikan, lain kali aku tidak akan menamparmu. Tang Zichen mengancam bahwa dia harus diberi sedikit pertunjukan sebelum dia tahu rasa takut. Namun, siapa yang tahu bahwa Sang Buming tidak memiliki rasa takut pada anak biasa, melainkan menghunus pedangnya dan berkata, aku akan membunuhmu. Mengatakan itu, sebuah pedang datang ke sini. Jangan memandangnya hanya sebagai anak berusia 9 tahun, tetapi keterampilan seni bela dirinya lumayan, dan dia mungkin telah mencapai gerbang luar. Tang Zichen menjatuhkan pedang dari tangannya dalam satu gerakan dan berkata dengan marah, Sang Buming, jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jika kamu ingin aku berhenti menggertak jalang kecil itu, tidak apa-apa, bawa keluargamu dan segera keluar. Kamu lumpuh. Tang Zichen terbakar, dan kali ini dia menamparnya dengan keras, menamparnya. Satu sisi wajah Sang Buming bengkak dan matanya menatap Tang Zichen dengan kebencian, dan dia tidak menangis dengan keras.
Tang Zichen tahu bahwa Sang Buming sangat membencinya. Keluarga kami, pasti orang tua, atau kakek nenek Sang Buming, memiliki prasangka tentang Tang Zichen. Meskipun nama keluarga semua orang adalah Sang, tidak mungkin bagi mereka untuk sedekat saudara, dan tidak jarang konflik muncul di tempat seperti ini, di mana tidak ada aturan keluarga yang kuat yang mengikat mereka. Sang Buming, saya tidak peduli jika orang tua Anda atau siapapun yang memiliki masalah dengan saya, tolong beritahu mereka ketika Anda kembali. Dan jika Anda memiliki masalah di masa depan, silakan langsung datang kepada saya. Dan Anda, jika kamu berani menggertak anak-anakku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Tang Zichen menunjukkan niat membunuh. Kali ini, Sang Buming tampak sedikit takut, lagi pula, dia adalah anak berusia 9 tahun. Tang Zichen kembali ke rumah. Baiklah, aku sudah membengkak wajah Sang Buming itu. Pada saat itu, Ibu Tang Zichen datang. Honger, kamu benar-benar memukul anak itu. Bagaimanapun juga Sang Buming juga seorang anak. Apakah itu akan menimbulkan konflik? Sang ibu berkata dengan cemas. Ibu, kamu tidak mengerti, bahwa Sang Buming sangat tidak berpendidikan, sedikit jalang di mulut. Jika kita tidak semua anggota klan, aku ingin memotongnya sampai mati. Tepat pada saat ini, suara marah datang dari luar, siapa yang ingin kamu potong sampai mati? Kata-kata Tang Zichen baru saja terdengar oleh orang-orang yang bergegas keluar. Tak perlu dikatakan, itu pasti orang tua Sang Buming. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar raungan di pintu. Tang Zichen menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang seumuran dengannya dan di tengah alam Dengfeng berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. Tang Zichen berkata, aku hanya mengatakan itu dengan santai, tidak perlu menganggapnya serius. Kamu pasti ayah Sang Buming, belum menanyakan namamu. Tang Zichen memandang pria ini, dia sepertinya tidak untuk terkesan. Pagi ini di istana itu, tidak ada orang seperti itu di kerumunan sepupu itu, yang berarti bahwa orang ini bukan anak dari garis keturunan kakek Tang Zichen. Kamu adalah Sang Hong. Pihak lain bertanya secara retoris kepada Tang Zichen. Ya, saya Sang Hong. Apakah Anda tidak akan menyebutkan nama Anda? Sang Hong, dengarkan baik-baik, namaku Sang Stubben, kamu mungkin tidak mengenalku, tapi tidak apa-apa, kakekku adalah Sang Mo. Tang Zichen sedikit terkejut, di pagi hari di istana ketika Tang Zichen berbicara dengan kakeknya mengatakan bahwa kakak laki-lakinya, Sang Mo akan segera melangkah ke tahap pertama kembali ke kehampaan, dan jika kakek meninggal, seluruh keluarga harus bergantung pada Sang Mo itu untuk mendukung mereka. Dan pria di depannya adalah cucu Sang Mo. Ibu Tang Zichen sibuk berkata, sang keras kepala, apa yang kamu lakukan? Mari kita semua padamkan apinya. Kakekmu Sang Mo, dan kakek Hongerku Sang Jian adalah saudara. Kita semua dari keluarga yang sama, mengapa kamu harus sangat bingung? Sang keras kepala itu meraung, Bibi, bukannya aku tidak memberimu wajah, tapi anakmu. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Kamu sebagai orang dewasa, kamu memukuli anakku seperti ini, kamu tahu. Sang Buming yang berusia 9 tahun, memang wajahnya bengkak. Tang Zichen mendengus, sang keras kepala, lalu mengapa kamu tidak melihat putramu telah bersekongkol dengan anak-anak lain dan memukuli putriku? Dia bahkan mematahkan salah satu lengannya karena kalian orang tua tidak mendidik anak-anak kalian sendiri. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya untukmu. Sang Hong, sangat normal bagi anak-anak untuk berkelahi, tetapi kamu sebagai orang dewasa, kamu benar-benar memukul anak-anak. Apakah kamu memiliki rasa malu, layak untuk dibesarkan di luar? Kamu hanya kurang pendidikan. Ibu Tang Zichen mengalami depresi. Tang Zichen berkata dengan marah, sang keras kepala, aku memerintahkanmu keluar dari sini sekarang, jika tidak, jangan salahkan aku karena meledakkanmu.
Hahaha, Sang Hong, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang meledakkan siapa? Tidak pasti. Tunggu dan lihat saja, ini belum berakhir. Aku akan pergi dan berbicara dengan kakekku. Ayo, pergi dengan cepat. Petik 2. Sang dengan keras kepala menyeret putranya pergi. Ibu Tang Zichen menghela nafas. Honger, mundur selangkah dan perluas laut. Mengapa berkelahi dengannya? Kakekmu, bagaimanapun, adalah saudara laki-laki. Tang Zichen berkata, ibu, tidak ada gunanya menyerah dengan mempertimbangkan ikatan keluarga. Itu hanya akan membuat orang semakin menggertak kita. Karena sang keras kepala ini bahkan tidak memperlakukan saya sebagai keluarganya sendiri, mengapa saya harus repot dengannya? Apalagi, bahwa Sang Buming adalah seorang anak tetapi dia tidak dapat membenci saya tanpa alasan, itu pasti sesuatu yang dikatakan orang dewasa. Jika saya tidak salah, kepulangan saya telah menyakiti orang-orang tertentu. Konflik kepentingan macam apa yang bisa terjadi ketika semua orang untuk sementara tinggal di bawah tanah di masa-masa yang luar biasa ini? Saat itu, Ibu Tang Zichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan jika itu masalahnya, maka itu memang sedikit konflik kepentingan. Saat ini, di istana bawah tanah tertentu, kakek Tang Zichen sedang duduk di dalamnya melatih keterampilannya. Yang mulia, seorang penjaga masuk. Apa itu? Sang Hong He dan sang keras kepala baru saja mengalami konflik. Bagaimana? Sang Hong, dia baru saja kembali, tidak terlalu banyak. Karena apa? Oh, sepertinya ini masalah sepele dalam hidup. Putri Sang Hong dipukuli oleh putra Sang Stubben. Sang Hong pergi ke putra Sang Stubben, lalu menamparkan putra Sang Stubben, lalu menimbulkan konflik. Tentu saja putri Sang Hong lengannya dipatahkan oleh putra Sang Stubben. Kakek Tang Zichen, Sang Jian mengerutkan alisnya dan berkata, seorang anak mematahkan lengan anak lain memang kejam. Yang mulia, ini hanya alasan permukaan, alasan sebenarnya mungkin karena itu. Sang Jian menghela nafas, tampaknya kembalinya Sang Hong memang membawa ancaman bagi sang yang keras kepala, tetapi mau bagaimana lagi, Anda mengirim seseorang untuk memberitahu Sang Hong, jika Anda bisa menahannya, tahan saja, lagi pula itu semua keluargamu. Oh, Yang mulia, jika menyangkut kepentinganmu sendiri, itu tidak berguna untuk saudaramu sendiri. Sang Jian tidak lagi berbicara. Pada saat yang sama, pada saat ini di tempat lain, seorang lelaki tua juga mengetahui hal ini. Orang tua ini, yang juga seorang pangeran kekaisaran, adalah Sang Mo, yang saat ini adalah orang terkuat di Lonely Soul Organization, selain Sang Yao dari Returning Void Phase 1. Sang Mo ini menghela nafas, pergilah beritahu Sang Krach, jangan berpikiran sempit, semua orang adalah putra dan cucu dari klan Sang, siapapun yang seharusnya menjadi siapapun yang seharusnya. Yang mulia, Sang Niu adalah cucu kesayangan Anda dan juga penerus masa depan dalam pikiran Anda, jika kesempatan itu benar-benar direnggut oleh Sang Hong, ini bukan kerugian kecil. Jadi apa? Sang Hong adalah cucu saudara laki-lakiku. Jika sang keras kepala dia tidak ingin kehilangan kesempatan itu, biarkan dia tampil dengan baik selanjutnya. Jangan mengecewakan pangeran kekaisaran, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan berharga itu. Ya, aku akan memberitahu Sang Krach. Sang Mo menutup matanya, dia membenci pertikaian dalam keluarga, tetapi masalah ini tidak dapat diperlakukan dengan tenang. Lagi pula, setiap orang memiliki keegoisan mereka sendiri, jika cucunya sendiri bisa mendapatkan kesempatan itu, tentu saja itu bagus, tapi itu setara dengan berjuang kurang dari 40 atau 50 tahun, 40 atau 50 tahun, konsep apa ini? Di rumah Tang Zichen mendapatkan miliknya. Instruksi kakek untuk tidak menonjolkan diri dan bersikap toleran saat dia bisa. Tang Zichen bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa alasan Sang Chao sangat membenciku?" Kata-kata
Ibu Tang Zichen berkata, Honger, apakah kamu sudah mengambil banyak rumput roh dan daging roh sebelumnya? Apakah ibu bertanya apakah alam anakku adalah sesuatu yang aku hancurkan sendiri? Oh, aku memang mengambil beberapa rumput roh sebelumnya, tapi kupikir sebagian besar dari mereka pada dasarnya adalah alam bela diri yang aku pahami sendiri. Honger, Sang Cao, dia seumuran denganmu. Aku pernah mendengar bahwa alam bela dirinya diperoleh dengan mengambil banyak rumput dan daging roh. Dari sudut pandang ini, bakatnya pasti lebih rendah darimu. Pantas saja dia cemburu padaku hanya karena dia merasa bakatnya lebih rendah dariku. Honger, sebenarnya ibu tidak tahu apakah itu benar. Ibu, tolong katakan. Sebelumnya, aku mendengar bahwa kakekmu, kakek buyutmu, sedang bersiap untuk membatasi diri. Apa artinya membatasi diri? Honger, kakek buyutmu, yang berusia 200 tahun, terlambat melangkah ke tahap kedua kembali ke Void, dan saat ini tampaknya sangat putus asa. Oleh karena itu, dia akan mencapai batas besarnya. Ada dua pilihan bagi mereka yang tenggat waktunya semakin dekat. Yang pertama, untuk terus menyerang dan berjuang sampai saat terakhir tanpa menyerah, mungkin melangkah ke ranah berikutnya di saat terakhir, dan yang kedua, menyerah lebih awal dan memilih untuk membatasi diri, dan kemudian, sebelum membatasi diri, mewariskan pekerjaan hidup mereka ke generasi berikutnya untuk membantu generasi berikutnya tumbuh lebih cepat. Namun, sebagian besar orang memilih yang pertama dan berjuang sampai saat terakhir. Hanya sejumlah kecil orang yang memilih yang kedua. Tang Zichen dengan sibuk berkata, Ibu, apa maksudmu? Kakek buyutku, dia siap membatasi diri. Mewariskan pekerjaan hidupmu ke generasi berikutnya. Oh, aku baru mendengarnya sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin hal seperti itu. Yang bisa kukatakan adalah bahwa kakek buyutmu mungkin telah merencanakannya. Bahwa sang keras kepala membencimu, mungkin karena kamu kembali dan Anda sangat menonjol. Jika kakek buyut Anda berencana untuk memilih salah satu dari anak generasi keempat untuk diwariskan, maka tidak ada keraguan bahwa Anda dan Sang Stubben akan masuk dalam daftar, dan kompetisi Sang Stubben akan menjadi besar. Hahaha, begitu tidak heran wanita jalang ini begitu muak denganku, hanya karena putranya mengatakan bahwa dia ingin aku tersesat. Oh, semua orang melakukan hal-hal mengejutkan untuk keuntungan mereka sendiri. Honger, kakekmu menyuruhmu untuk tidak menonjolkan diri dan disembunyikan, jadi dengarkan saja dia. Lagi pula, Sang Mo, kakek keras kepala dia memang akan melakukannya melangkah ke tahap pertama Return to Void, dan harus bergantung padanya untuk menghidupi keluarga selama beberapa dekade mendatang. Yah ibu, aku tahu. Namun, ibu, jika kakek Tai mewariskan keterampilan seumur hidupnya kepada generasi berikutnya, berapa banyak manfaat yang bisa didapat? Seperti apa level yang bisa saya capai jika dia mewariskannya kepada saya? Seperti, naik ke mencapai kesempurnaan yang luar biasa atau semacamnya. Ibu Tang Zichen tersenyum, Honger, jika ada hal yang begitu baik di dunia, maka kultivasi akan menjadi sederhana. Saat ini, sangat sulit untuk memahami alam sekali lagi, dan Anda masih ingin langsung dari pertengahan debut hingga penyelesaian yang luar biasa, bahkan di alam bawaan, tidak ada yang beralih dari pertengahan debut hingga penyelesaian yang luar biasa dalam satu malam, apalagi debut. Kekuatan kakek, keterampilan bela diri Anda akan meningkat pesat. Anda akan merasakan esensi dao bela diri kakek buyut Anda, dan Anda akan dapat meningkatkan ranah bela diri Anda secara keseluruhan, misalnya. Tahap akhir kenaikan puncak, tapi tentu saja, sebagian besar masalah pemahaman pribadi. Mereka yang memiliki pemahaman yang buruk mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Sang Krach sangat kesal dengan Anda, dia mungkin berpikir bahwa pemahaman Anda lebih baik daripada dia, dan biasanya Anda kakek buyut akan memberikan prioritas Y kepada orang yang memiliki pemahaman yang baik ketika dia mencari seseorang untuk diwariskan. Aku mengerti.
Honger, berperilaku baik, mungkin tidak ada kesempatan. Bagus, semakin sang keras kepala takut aku mencuri kesempatannya, maka aku akan semakin membuatnya takut. Tang Zichen berkata dalam hatinya, melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak ini setidaknya 20 hingga 30 tahun lebih sedikit perjuangan, selama 20 hingga 30 tahun ini Tang Zichen akan berjuang untuk itu. Beberapa hari kemudian, keluarga tersebut mengumpulkan semua putra dan putri dari tahap awal dan menengah dari alam penolakan puncak. Tang Zichen segera bergegas ke aula keluarga, dia telah kembali selama beberapa hari dan akan mulai menyatu dengan kehidupan keluarga. Putra dan putri klan Sang yang terkasih, kerja keras membuat satu kemajuan, kemalasan membuat satu tertinggal. Putra dan putri saya dari klan Sang, meskipun saat ini hanya ada sedikit orang, tidak mungkin membuat Anda tertawan di sini tanpa pelatihan apapun. Besok akan ada sapuan bulanan gunung terikat surgawi lainnya, meskipun saya tahu bahwa setiap kali gunung terikat surgawi menyapu, beberapa anak saya akan mati dan banyak yang akan menolak mereka dan tidak berani pergi, tetapi untuk merangsang sebagian besar dari Anda untuk maju, kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Semuanya, persiapkan diri Anda. Hari ini setelah makan malam, pergilah ke Heaven's Bound Mountain. Besok pagi-pagi sekali, masuk ke Heaven's Bound Mountain. Apakah Anda sedang memetik rumput roh, membunuh binatang buas eksotis, atau bersembunyi di gua? Anda harus menghabiskan 3 hari 3 malam di Heaven's Bound Mountain sebelum Anda bisa keluar. Tentu saja, setelah Anda keluar, Anda akan diberikan poin kontribusi yang sesuai berdasarkan hasil panen Anda. Bulan lalu, orang yang memperoleh paling banyak adalah Sang Chao. Dia telah menjadi juara menyapu gunung terikat langit bulanan selama 3 tahun berturut-turut, dan saya harap bulan ini, dia akan terus menjadi juara. Pertemuan ditunda. Pada saat ini, Sang Krach melirik ke arah Tang Zichen. Selama 3 tahun, setiap kali dia bisa menjadi juara sweeping, dan bulan ini, karena penampilan Tang Zichen, menjadi pertanyaan di antara semua orang apakah Sang Niu bisa terus menjadi juara untuk 1 tahun lagi. Saat ini, orang-orang di istana sedang berdiskusi. Apakah Sang Krach bisa mengulang sebagai juara bulan ini? Kurasa tidak pernahkah kamu mendengar? Sang Hong yang baru saja kembali ke keluarga, kudengar itu luar biasa. Tampaknya Sang Krach telah bertemu lawannya. Sang Krach mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya, dan dengan dengungan di dalam, dia mengepalkan kedua tangannya. Bulan ini, aku masih ingin memenangkan kejuaraan dan menjadi orang yang mendapatkan paling banyak. Aku tidak akan pernah membiarkan kalah dari Sang Hong. Apakah itu demi ketenaran atau demi kematian kakek itu? Sang yang keras kepala tidak akan membiarkan dirinya kalah dari Tang Zichen. Tang Zichen, bagaimanapun, tidak terlalu memikirkannya, dan pulang setelah pertemuan ditunda. Ibu Tang Zichen sedang sibuk berkata, Honger, baru saja pergi ke pertemuan, kamu juga mendengarnya. Ibu, apa yang kamu dengar? Sang Krach itu telah menjadi juara sapu gunung berbatas surgawi selama 3 tahun berturut-turut. Aku memintamu untuk tampil baik beberapa hari yang lalu. Kamu lupa, sekarang saatnya tampil. Semua orang menonton, kamu dan Sang Krach siapa yang bisa menjadi yang pertama. Jangan biarkan Ibu Yo. Ibu jangan khawatir, tapi ibu kamu juga berada di tengah kenaikan puncak. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Tang Zichen. Oh, saya berbeda. Saya seorang wanita. Wanita tidak perlu terlibat dan sapuan Heavenly Bound Mountain terutama untuk merangsang generasi murid keluarga berikutnya pada tahap awal dan tengah dari kenaikan puncak. Oh baiklah. Saat ini, di istana tertentu. Sang keras kepala sedang duduk di sebelah seorang lelaki tua, dan lelaki tua ini adalah kakek sang keras kepala, Sang Mo. Kakek Sang Hong itu sangat menyebalkan.
Sang keras kepala, Sang Hong juga saudaranya sendiri. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak adil padanya. Jika kamu berani mengambil pisau daging ke salah satu milikmu, jangan salahkan kakek karena begitu benar. Kakek, kamu terlalu memikirkannya. Aku sangat membencinya. Untuk apa kau membencinya? Itu hanya kebencian. Jika kakek Tai benar-benar mencari seseorang untuk diwariskan pada generasi keempat, maka akulah yang paling berharap. Tapi sekarang Sang Hong ada di sini, peluangku sangat berkurang. Sang keras kepala, itu adalah takdir yang akan diwariskan dari kakek buyutmu. Jika kamu benar-benar ingin tidak direnggut oleh Sang Hong, maka bekerja keras dan berperilaku baik. Besok adalah sapuan Gunung Tianmian bulan ini, dan kamu akan menjadi mampu mempertahankan keuntungan Anda jika Anda terus menempati posisi pertama. Bulan depan, kita akan menegosiasikan aliansi dengan kultus api Zoroastrian. Kita pasti akan mengadakan persaingan ketat dengan para jenius dari kultus api Zoroastrian. Anda terus berada di depan Sang Hong, itu keuntungan lain. Akan ada lebih banyak lagi hal-hal ini di masa depan. Selama Anda dapat memaksa Sang Hong setiap saat, maka Sang Hong tidak akan dapat merebut kuota itu, milikmu. Ya, saya akan lakukan, cucu. Ya, kakek, aku tidak akan mengecewakanmu. Malam itu, setelah makan malam, Tang Zichen berpamitan kepada ibu, istri, dan anak-anaknya sebelum menuju ke titik konsentrasi. Angin, hati-hati. Ayah, semangatlah. Suamiku, berhati-hatilah. Tang Zichen mengangguk, lalu segera pergi ke aula konsentrasi. Semuanya, ayo pergi, kita masih punya malam untuk mengejar ketinggalan. Tang Zichen mengikuti sekelompok klan dan berjalan di sepanjang lorong bawah tanah tempat dia datang sebelumnya. Langit sudah gelap saat mereka meninggalkan Grand Cool Mountain. Bagi mereka yang berada di tahap awal kenaikan puncak, 2 orang memiliki 1 jiao hitam, dan bagi mereka yang berada di tahap tengah kenaikan puncak, 1 orang memiliki 1 jiao hitam. Seorang anggota keluarga yang kuat yang telah mencapai penyelesaian puncak berkata kepada kerumunan. Tang Zichen tidak membutuhkan jiao hitam karena Tang Zichen membawa api kecil. Adapun Little Black, dia sekarang punya istri dan anak. Tang Zichen jarang membawanya keluar lagi, karena Lonely Soul Organization ada di bawah tanah. Tubuh Little Black tidak bisa masuk, jadi ketika dia kembali ke sini beberapa hari yang lalu, Little Black pergi untuk tinggal di lembah Jiao Hitam yang ditentukan di Gunung Grand Cool, dan Tang Zichen belum pernah melihat Little Black dalam beberapa hari terakhir. Tang Zichen mengambil api kecil dan bersiap untuk pergi. Banyak orang iri dan cemburu ketika mereka melihat bahwa Tang Zichen bahkan memiliki tunggangan monster api. Bahwa Sang Krach sedang sibuk berkata, "Penatua, Sang Krach memiliki binatang api. Menurut aturan keluarga, binatang api hanya layak dimiliki oleh penyelesaian puncak. Bukankah dia harus menyerahkannya kepada keluarga?" Penatua Lonely Soul Organization yang telah mencapai puncak penyelesaian memandang binatang api Tang Zichen dan mengerutkan alisnya. Apa yang dikatakan Sang Chao benar, binatang api sangat disayangi. Biasanya hanya mereka yang berada di atas tingkat penyelesaian puncak yang dapat memilikinya, dan sebagai tambahan, api binatang sangat langka di Lonely Soul Organization. Tang Zichen tidak menunggu sesepuh itu berbicara sebelum dia mendengus, mencoba untuk memukul monster apiku. Betapa naifnya, Little Fire adalah saudaraku, yang berani mencoba menyentuh saudaraku. Sang dengan keras kepala berkata, tapi ada aturan keluarga, dan aturan organisasi hanya itu. Hahaha, aturan organisasi tidak ada hubungannya denganku, binatang iblis apiku, yang mengikutiku bahkan sebelum aku kembali ke keluarga, adalah milik pribadiku. Sang Hong, karena kamu adalah bagian dari organisasi, apapun yang kamu miliki adalah milik organisasi, bukan barang pribadi. Hahaha, aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Sang dengan keras kepala menatap Tang Zichen. Saat tidak senang, dia harus menemukan cara untuk membuat Tang Zichen tidak dapat menyita Fire Demon Beast miliknya.
Ayo pergi. Setelah semalaman berlarian, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, Gunung Tianmong. Gunung Heaven Dazong adalah tempat di mana banyak binatang eksotis berkumpul, dan ada binatang eksotis yang sangat kuat, beberapa di antaranya bahkan sama baiknya dengan manusia. Tentu saja, Heaven's Bound Mountain juga memiliki banyak rumput roh yang telah tumbuh selama ribuan tahun. Namun, rumput roh sulit ditemukan, berumur ribuan tahun, kondisi pertumbuhannya terlalu keras dan tentu saja, binatang eksotis yang berumur puluhan ribu tahun juga sulit ditemukan. Sesampainya di pinggiran Heavenly Bound Mountain, sesepuh keluarga itu berkata, "Semua orang istirahat selama beberapa jam, masuk saja ke Heavenly Bound Mountain sebelum fajar besok, tentunya kamu juga bisa memilih untuk masuk sekarang." Sebelum kata-kata itu selesai, Sang Chao berkata, "Saya tidak sabar menunggu besok, saya ingin masuk sekarang." Sang dengan keras kepala terbang ke Heaven's Bound Mountain. Semua orang mengira Tang Zichen juga akan masuk sekarang, tetapi siapa yang tahu bahwa Tang Zichen telah menemukan tempat untuk tidur terlebih dahulu. Tang Zichen tidak repot membandingkan dirinya dengan orang bodoh ini. Keesokan harinya, saat fajar, Tang Zichen mengikuti semua orang dan memasuki Gunung Tianmang. Kehidupan 3 hari di Gunung Tianmang dimulai, mereka yang tidak memiliki kekuatan akan memilih untuk bersembunyi, lagi pula, nyawa mereka penting, dan mereka yang memiliki kekuatan masih bisa berburu binatang eksotis atau mencari rumput roh dan makhluk roh saat melakukannya. Tang Zichen tidak bekerja sama dengan siapapun, sendirian, dan Little Fire. "Kakak Chen, ada binatang asing di depan, kelihatannya sangat kuat." "Yah, aku sudah melihatnya." Tang Zichen melihat ke depan, binatang asing besar dengan mata merah darah. Mengaum. Binatang eksotis itu menerkamnya. Tang Zichen menghunus pedangnya. Swoosh. Pedang memotong binatang asing itu menjadi 2, itu hanya binatang asing yang kira-kira sama dengan kekuatan puncak awal Deng Feng. Binatang asing ini sangat biasa, tidak memiliki tahun, jadi ia memiliki tidak bernilai. Setengah hari kemudian, Tang Zichen telah membunuh lebih dari selusin binatang buas yang berbeda, tetapi sayangnya, mereka semua tidak berharga, jadi dia memperlakukan mereka sebagai latihan pedang. Saat itu, Little Fire berjalan ke bawah pohon besar dan mengendus dengan hidungnya. "Api kecil, apakah kamu menemukan sesuatu?" Tang Zichen bertanya. Rumput yang diendus api kecil hanyalah rumput kecil yang sangat biasa. "Kakak Chen, kenapa aku merasa rumput kecil ini seperti tidak sederhana, namun terlihat biasa saja di luar?" Tang Zichen naik mencoba menarik rumput kecil itu ke bawah. Tapi, tiba-tiba, rerumputan kecil itu menghilang ke dalam lumpur. "Ah, apa yang terjadi?" Tang Zichen tertegun. Tang Zichen tidak tahu bahwa rumput roh sejati bersifat spiritual dan akan lari. Dan mereka yang tidak akan lari, bahkan jika mereka berumur puluhan ribu tahun, mereka bukanlah rumput roh sejati. Di Great Martial Empire ini, rumput roh yang ditarik semua orang bukanlah rumput roh yang sebenarnya, dan bahkan saat itu tidak ada seorang pun di sini yang tahu seperti apa rumput roh yang sebenarnya. Little Fire sibuk berkata, "Saudara Menteri, apakah ini rumput roh? Ia bahkan bisa kabur dengan sendirinya. Astaga, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya." Tang Zichen mengerutkan kening dan berkata, "Aku juga belum pernah mendengarnya, rumput roh masih bisa kabur dengan sendirinya. Api kecil, terserah kamu jika kamu bisa mengejar rumput roh itu sekarang." "Baiklah." Setelah mengatakan itu, api kecil tiba-tiba berubah menjadi seukuran tikus kecil, lalu menggali ke dalam tanah dan mengejar rumput roh tadi. Tang Zichen menunggu dan menunggu di tanah selama 3 jam penuh sebelum api kecil keluar dengan mulutnya menggigit rumput roh. "Kakak Chen, aku lelah, rumput roh ini juga terlalu licik."
Sial, berlari lebih cepat dari kelinci. Aku pergi, sangat spiritual itu pasti rumput roh. Rumput roh ini bahkan bisa menyamar, jika bukan karena hidungmu yang luar biasa, kamu tidak akan bisa menemukan rahasianya. Kupikir itu adalah rumput biasa. Saudara Menteri, apakah itu rumput roh atau bukan? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Tapi, kamu menangkap rumput roh ini setelah semua masalah. Kakak Menteri, kami saudara masih sopan, nanti kalau ketemu, saya tangkap lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan sopan. Tang Zichen segera memakan rumput roh, dan saat dia memakannya di mulutnya, Tang Zichen sepertinya merasakan fluktuasi spiritual, seolah-olah itu adalah pesan permohonan dari rumput roh. Ini sangat aneh. Tang Zichen sangat terkejut, bukan berarti Tang Zichen belum pernah makan rumput roh sebelumnya, di mana hal seperti itu akan terjadi. Rumput roh semacam ini, saya khawatir tidak ada, bukan orang lain di seluruh dunia yang mengetahuinya. Tang Zichen terlalu beruntung. Setelah Tang Zichen memakan rumput roh, tiba-tiba Tang Zichen merasakan pori-porinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tentu saja itu hanya perasaan. Tang Zichen merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya di udara, singkatnya membuatnya sangat nyaman, nafas ke dalam tubuhnya. Fiuh. Pikiran Tang Zichen menjadi sangat jernih, dan dia sangat tenggelam dalam semua jenis sensasi. Tang Zichen segera menutup matanya dan duduk di tempat. Setelah sekitar 5 menit perasaan ini menghilang dan Tang Zichen kembali ke keadaan semula. Kakak Chen, bagaimana? Tang Zichen berkata dengan tidak percaya. Api kecil, saya baru 5 menit yang lalu, saya memahami puncak akhir 2 kali. Tidak mungkin, kan? 2 kali dalam 5 menit. Memang benar, dengan 2 kali aku memahaminya sebelumnya, aku sudah memahaminya 4 kali. Kakak Chen, tampaknya ramuan roh ini benar-benar berbeda dari ramuan roh lainnya, efeknya hanya 5 menit begitu hebat. Yang sebelumnya, rumput roh yang Anda makan 2 porsi selama 50.000 tahun dan ditutup selama setengah tahun, hanya itu efeknya, dan itu juga akan memiliki efek yang membatasi kemajuan dunia di masa depan. Menteri, saya pikir kita akan menjadi kaya. Haha, Little Fire, mari kita terus mencari rumput semangat ini lagi. Bagus. Tang Zichen dan Little Fire melanjutkan pencarian mereka. Namun, setelah mencari sehari, mereka tidak menemukan tanaman kedua. Kakak Chen, sepertinya kita tidak dapat menemukan ketegangan kedua. Ayo kita cari binatang eksotis, jika tidak, sang Stuben akan menjadi juara. Tang Zichen mendengus. Aku sedang tidak mood untuk bersaing dengannya, dia akan menjadi yang pertama. Jika dia yang pertama, aku tidak terlalu tertarik dengan kematian kakek Tai sekarang. Aku mungkin juga menghabiskan waktuku mencari rumput roh. Kakak Chen, itu juga yang kupikirkan. Tang Zichen dan Little Fire terus mencari dan mencari, tidak membunuh binatang eksotis sama sekali, dan tidak mencari selama bertahun-tahun. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Kakak Chen, tinggal setengah hari lagi. Menyedihkan, butuh 2 hari, dan kami bahkan tidak menemukannya lagi. Apa artinya? Tang Zichen menginjak kakinya dengan depresi. Saat itulah Tang Zichen menyadari bahwa dia baru saja menginjak sehelai rumput, tetapi sekarang ketika dia menginjak kakinya, dia menemukan bahwa dia tidak menginjaknya. Alis Tang Zichen berkerut saat dia berkata dalam hatinya, aku tidak akan pernah salah melihatnya, aku baru saja menginjak rumput ini di bawah kakiku, tapi sekarang, rumput ini telah pergi ke samping, haha, pasti ada yang salah dengan ini, rumput. Tang Zichen bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya dan berkata, api kecil, kita hanya bisa pulang seperti ini, hei, tali sepatuku lepas, aku akan mengikatnya. Don Zichen membungkuk untuk mengikat tali sepatunya. Swoosh! Tang Zichen langsung mengambil tindakan dan mencabut rumput. Haha, bocah cilik, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa berlari.
Tang Zichen tertawa, rumput kecil itu digenggam oleh Tang Zichen, akarnya bergetar mati-matian, itu benar-benar rumput roh. Baik Tang Zichen maupun Little Fire tidak menemukannya, sepertinya Little Fire telah menemukan rumput roh secara kebetulan 2 hari yang lalu. Kakak Chen Chen, apakah ini milikmu rumput roh? Tentu saja. Pada saat itu, rumput roh memancarkan gelombang spiritual yang samar. Tolong, lepaskan saja aku kembali ke alam, aku masih muda, baru berusia 20-an. Tang Zichen segera berkata tanpa suara di kepalanya, kamu baru berusia 20-an. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa seseorang berusia 20-an begitu spiritual? Aku sudah makan rumput roh berusia 50.000 tahun sebelumnya, itu tanpa spiritualitas apapun. Anda pasti berusia lebih dari 100.000 tahun. Aku benar-benar baru berusia 20 tahun, yang berusia 50.000 tahun yang kamu makan sebelumnya bukanlah rumput roh sama sekali, itu hanya termasuk dalam kategori jenius dan harta bumi. Kalian di sini yang menganggap mereka memanggil rumput roh sejati sama seperti saya, dibesarkan oleh lingkaran cahaya langit dan bumi. Bahkan jika Anda baru berusia 20 tahun, Anda masih memiliki kesadaran otonom. Saya benar-benar menyesal menghindari kaki bau Anda. Haha, kamu cukup menarik. Oke, kamu ingin aku melepaskanmu? Bukan tidak mungkin. Kamu harus memberitahuku di mana ada rumput roh lain dan menggantikanmu dengan nyawa rumput roh lain. Gelombang roh dari rumput roh itu berkata, saya tahu tempat yang memiliki banyak harta bumi jenius yang Anda bicarakan. Saya dapat memberitahu Anda tentang itu. Aku tidak ingin harta tanah jenius itu, aku ingin rumput roh. Oh, aku mohon padamu, aku sangat kecil, tidak ada gunanya kamu memakanku. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tang Zichen memberi isyarat untuk mengambil rumput kecil itu ke mulutnya. Oke, aku tahu tempat dengan rumput roh, tapi kamu harus menepati janjimu. Oke. Kamu taruh aku di tanah dulu supaya aku bisa membawamu ke sana. Tidak, kalau kamu melarikan diri. Aku tidak akan lari. Terus mengoceh dan aku akan memakanmu. Oke, kamu harus menepati janjimu. Hentikan omong kosong itu dan katakan padaku. Di lembah di depan itu, ada rerumputan daun ungu besar. Aku tahu itu juga rerumputan roh, dan usianya setidaknya 30 tahun. Ini baru 30 tahun. Senior 30 tahun tidak rendah, di tempat ini di mana auranya tipis, sudah di puncak untuk menumbuhkan rumput roh. Baiklah, ketika aku menangkapnya, aku akan membiarkanmu pergi. Tang Zichen segera datang ke lembah di depannya, dan memang melihat rerumputan daun ungu besar yang tampak biasa luar biasa. Jika Tang Zichen tidak menemukan rumput roh asli, dia tidak akan memperhatikan yang biasa seperti itu. Tang Zichen berjalan ke arahnya, dan seluruh rerumputan besar itu berkontraksi, seolah-olah sedang berjaga-jaga. Tang Zichen tahu bahwa rumput roh ini cerdas dan merasakan arti dari perilaku manusia. Tang Zichen dengan sengaja berkata, api kecil, tunggu aku sebentar, aku akan membocorkannya di depan sana. Tang Zichen bertindak seolah-olah dia tidak tahu tentang rumput roh itu dan berjalan ke sana, bertindak seolah-olah dia akan buang air kecil. Tepat pada saat itu, Tang Zichen langsung bergerak dan meraih rerumputan daun ungu yang besar. Itu tertangkap. Daun rerumputan besar itu terus menggulung, dan itu memang rumput roh. Su Chen kepada yang satu, terima kasih, tapi saya butuh satu bantuan lagi dari Anda. Mana yang Anda katakan, Genius Earth? Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan membawamu ke sana. Tidak, kamu memberitahuku. Agak jauh, saya tidak bisa memberikan petunjuk arah. Yah, jika kamu tidak menepati janjimu, api kecilku akan menyusulmu. Don Zichen menurunkan rumput, dan rumput dengan cepat bergerak melintasi tanah. Tang Zichen segera mengikutinya. Berjalan sekitar 1 jam.
Dia datang ke tempat yang sangat rahasia dan teduh. Tang Zichen melihat ada puluhan jamur merah yang tumbuh di celah batu. Begitu Tang Zichen melihat jamur ini, dia bisa merasakan waktu dari vintage mereka. Tang Zichen segera naik dan memetiknya, mencapai total lebih dari 30 jamur, salah satunya berusia lebih dari 100.000 tahun, 5 berusia lebih dari 50.000 tahun, dan sisanya berusia puluhan ribu hingga ribuan tahun. Haha, rumput roh, terima kasih banyak. Tang Zichen berpikir dalam hatinya, dengan harta tanah jenius ini, membawanya kembali ke keluarganya, dia pasti bisa mendapatkan tempat pertama. Sebab harta tanah jenius semacam ini tidak mudah ditemukan, yang biasanya berumur 20.000 tahun hampir punah, belum lagi ada yang berumur 100.000 tahun. Rumput roh itu, saat ini telah menghilang, pasti sudah lari jauh. Tang Zichen memandang rerumputan daun ungu besar dan berkata dalam hatinya, betapa besar aku bisa membawanya kembali dan membaginya dengan semua orang bisa makan bahkan satu daun. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen sendiri memakan 2 daun terlebih dahulu, dan memberikan 2 daun ke Little Fire juga. Setelah Tang Zichen selesai makan, dia langsung menutup pintu. Perasaan pori-pori sebelumnya terbuka dan aura surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuhnya sekali lagi datang. Dan kali ini, berlangsung selama 15 menit. Dalam 15 menit itu, Tang Zichen memahami 5 kenaikan puncak tahap akhir. 15 menit kemudian, perasaan itu menghilang dan Tang Zichen segera kembali normal. Haha, Little Fire, apa kabar? Aku telah memahami 5 niat tahap akhir lagi dalam 15 menit ini, sekarang aku telah memahami total 9 niat kenaikan puncak terlambat, 1 lagi dan aku akan dapat melangkah ke kenaikan puncak terlambat. Kakak Chen, aku juga menjadi lebih kuat. Aku sekarang setara dengan tahap awal alam penyangkalan puncak manusia. Little Flame, rumput roh ini, itu benar-benar hal yang baik. Menurut apa yang dikatakan rumput roh barusan, rumput daun besar berwarna ungu ini, sudah 30 tahun lalu, yang Anda tangkap 2 hari yang lalu, saya takut itu baru berumur 10 tahun, rumput roh berumur 10 tahun memiliki efek seperti itu benar-benar membuka mataku. Harta karun bumi yang jenius itu tidak memiliki efek seperti ini selama puluhan ribu tahun. Kakak Chen, jika kita menemukan rumput roh berumur 100 tahun, aku khawatir kita harus menjungkir balikan dunia. Oh, aku khawatir di dunia ini, tidak ada rumput roh setingkat itu. Ini bukan masalah waktu, ini masalah roh. Langit dan bumi tidak bisa hidup selama itu. Itu mungkin. Ayo pergi, kita harus kembali, aku akan membawa para jenius ini bersamaku, aku dijamin akan memenangkan tempat pertama. Tang Zichen dan Little Fire meninggalkan gunung langit dan bumi dan bersiap untuk pulang. Lain kali ada kesempatan, mereka harus kembali untuk rumput roh. Ini adalah rumput roh yang sebenarnya. Adapun jamur di tangan Tang Zichen yang berusia puluhan ribu tahun, mereka hanya pada tingkat jenius dan harta bumi, hanya orang-orang di dunia ini menyebut mereka sebagai rumput roh asli. Selain Tang Zichen dan Little Fire, saya khawatir tidak ada yang pernah melihat mereka. Tang Zichen juga bisa merasakan bahwa sepertinya tidak ada efek samping sama sekali saat dia meminum rumput roh. Tang Zichen melaju dengan kecepatan penuh, menghabiskan lebih dari 20 jam sebelum kembali ke pinggiran Gunung Heavenly Bound. Entah bagaimana Tang Zichen telah menembus jauh ke dalam Gunung Heavenly Bound. Sisa dari Lonely Soul Organization juga telah keluar, dan hanya menunggu Tang Zichen keluar. Lihat itu Sang Hong akhirnya keluar. Wow, ini benar Sang Hong. Hei, bagaimana dia keluar dengan tangan kosong? Dia yang terakhir keluar, dia tidak boleh dengan tangan kosong. Aku tidak tahu.
Dia keluar dengan tangan kosong, bagaimana dia bisa bersaing dengan Sang Chao untuk tempat pertama? Tang Zichen terbang di depan semua orang. Tetua itu bertanya, Sang Hong, semua orang telah menunggumu selama setengah hari, jangan bilang kamu keluar dengan tangan kosong. Ya, saya datang dengan tangan kosong dan mengambil beberapa ramuan, kata Tang Zichen. Di mana binatang roh itu? Tidak satu pun. Lihatlah yang lain, setidaknya mereka telah menemukan beberapa binatang roh yang berusia ribuan tahun. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak menemukan binatang roh yang ribuan tahun-tahun. Oh, aku benar-benar belum pernah menemukan satu pun makhluk roh yang berusia lebih dari 1000 tahun, kata Tang Zichen. Semua orang menunggumu selama setengah hari dan tidak ada yang keluar, lihatlah orang-orang Sang Chao. Tang Zichen melihat ke arah Sang Krach berdiri di belakang Black Jiao, yang membawa lebih dari 10 makhluk roh. Tahun tidak jelas untuk saat ini, dari semua orang di tempat kejadian, Sang Krach adalah yang paling menyilaukan, saat punggung Black Jiao-nya ditumpuk dengan binatang-binatang eksotis. Sepertinya kali ini, Sang Krach akan menjadi yang pertama lagi. Ya, bulan lalu dia hanya membunuh total 7 binatang roh. Tahun tertinggi telah mencapai 10.000 tahun. Kali ini, dia membunuh setidaknya 13, begitu bullis. Sang Hong itu, dia pikir dia bisa bersaing dengan Sang Niu, tapi hasilnya sungguh mengecewakan. Sang Krach memandang Tang Zichen dengan ekspresi sangat bangga di wajahnya, seolah-olah dia sudah sangat yakin bahwa dia telah menang. Sang Hong, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak menemukan satu pun makhluk roh. Seandainya aku tahu itu, aku tidak akan repot-repot menunggumu, aku akan pulang saja. Itu benar, buang-buang waktu semua orang. Penatua organisasi berkata, baiklah, berhentilah mengeluh, sekarang semua orang keluar, kembalilah. Tang Zichen dan yang lainnya segera pulang, dan setelah lebih dari 10 jam, mereka akhirnya tiba di rumah. Di istana tertentu dari Lonely Soul Organization, semua orang yang berpartisipasi dalam pembersihan Gunung Tianmian berkumpul di istana. Kakek Tang Zichen, Sang Jian, dan beberapa sesepuh lainnya semuanya berada di atas istana, selain banyak anggota keluarga. Salah satu tetua berkata dengan lantang, menurut aturan sebelumnya, trofi Anda sekarang akan diperiksa, jadi angkat trofi Anda satu persatu, yang memiliki trofi terkaya akan menjadi juara bulan ini. Sang Chao, Anda yang pertama. Bagus. Di atas istana, kakek Sang Stubben memandang Sang Stubben dengan mata penuh harap. Dia tentu berharap cucunya dapat menggagalkan Tang Zichen. Kakek Tang Zichen, Sang Jian, tidak yakin bagaimana keadaan Tang Zichen saat ini. Dia memandang Sang Niu dengan percaya diri dan sedikit khawatir di dalam. Di bawah perhatian semua orang, Sang Krach segera memerintahkan 13 makhluk roh untuk dibesarkan. Wow, 13 makhluk roh. Tes-tes, Sang Gou sangat kuat. Kerumunan di sekitar istana mendengar suara keheranan dan pemujaan, karena itu sudah cukup baik untuk menyelamatkan hidup seseorang di tempat seperti Heaven's Bound Mountain, dan untuk menemukan begitu banyak binatang roh dengan alasan menyelamatkan hidup seseorang berarti Sang Niu telah menembus setidaknya 10.000 kilometer di Heaven's Bound Mountain selama 3 hari itu. Sang Krach berkata dengan penuh semangat, tetua, dari 13 makhluk roh yang saya miliki, salah satunya berusia 20.000 tahun, ada 3 lagi yang berusia 10.000 tahun, dan sisanya berusia antara 5.000 dan 10.000 tahun. Lumayan, Sang Krach, kamu telah memanen begitu banyak makhluk roh, bolehkah aku bertanya seberapa jauh kamu telah menembus Gunung Surgawi? Seorang penatua bertanya. Sang Krach berkata, saya pikir jaraknya harus lebih dari 10.000 kilometer. Yah, lebih dari 10.000 kilometer jauhnya ke dalam Heavenly Bound Mountain, dan masih berhasil kembali tanpa cedera.
dan dengan begitu banyak makhluk roh luar biasa, layak menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Sang Krach tampaknya begitu juara bulan ini menginginkanmu lagi. Hehe, Sang Krach tersenyum bangga. Selanjutnya, siapa berikutnya? Di atas istana, Sang Mo, kakek Sang yang keras kepala, lega melihat piala cucunya. Sang Jian, di sisi lain, memandang Tang Zichen dengan curiga. Ketika Tang Zichen melihat mata semua orang tertuju padanya, dia berkata, "Itu aku." Seorang penatua bertanya, "Sang Hong, apa yang telah kamu peroleh? Berapa banyak makhluk roh?" Tang Zichen berkata, "Maaf, saya tidak membunuh satu pun makhluk roh. Kamu satu-satunya yang masih bertarung denganku." Sang dengan keras kepala tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di sekitarnya juga memandang Tang Zichen dengan bingung, bahkan tidak ada satu binatang roh pun. Apakah ini terlalu buruk? Kakek Tang Zichen, Sang Jian, juga memandang Tang Zichen dengan kecewa. Penatua bertanya, "Sang Hong, kamu belum membunuh satu pun makhluk roh, jadi kamu hanya memasukkan energimu ke dalam rumput roh, kan? Kamu bisa mengatakan itu. Kalau begitu keluarkan rumput roh yang kamu santap." Tang Zichen mengeluarkan tas dan menuangkan semua jamur ke dalam tas. Wow! Begitu semua orang melihat jamurnya, mereka langsung merasakan jejak waktu dari bentuk jamurnya. "Sang Hong, ini jamur Earthblood." Para tetua bertanya dengan kaget. Sementara itu, Sang Mo dan Sang Jian, yang berada di atas istana, keduanya berdiri. Tang Zichen berkata, "Tetua, ini ramuan yang saya petik. Jamur ini berumur 100.000 tahun." Wow, 100.000 tahun. 100 tahun akan sulit ditemukan. Seluruh istana terkejut. Tang Zichen mengambil 5 jamur lagi dan berkata, "Ini berumur 50.000 tahun." Sial, 50.000 tahun, yang hanya bisa dipetik dalam rata-rata 20 hingga 30 tahun, dia memilih 5 sekaligus. Seluruh istana berbicara. Sang Mo dan Sang Jian sama-sama acuh tak acuh. 100.000 dan 50.000 tahun jamur darah bumi yang dikeluarkan Tang Zichen dapat dikatakan super tak terkalahkan dan berharga, terutama 100.000 tahun jamur darah bumi. Tahun semacam ini, seluruh grid kerajaan bela diri, rata-rata, seseorang hanya dapat mengambilnya sekali dalam 100 tahun. Dan yang berusia 50.000 tahun itu, juga membutuhkan rata-rata 20 hingga 30 tahun bagi seseorang untuk mengambilnya sekali. Tang Zichen menunjuk ke tumpukan jamur lain dan berkata, 10 ini, mereka berusia 10 hingga 30.000 tahun, sisanya, semuanya berusia di bawah 10.000 tahun. Suara sesepuh itu bergetar saat dia bertanya, "Sang Hong, kamu memetik rumput roh yang begitu berharga. Seberapa jauh kamu pergi ke Heaven's Bound Mountain?" Tang Zichen berkata, "Tidak terlalu jauh, hanya sekitar 50 hingga 60.000 kilometer." Hanya 50 hingga 60.000 kilometer. Seluruh istana memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen melihat pandangan ragu dari seluruh istana dan bertanya, "Apakah ada yang aneh?" "Saya tidak berpikir itu apa-apa, datang dan pergi sesukamu." Mendengar kata-kata Tang Zichen, semua orang semakin gemetar. 50.000 hingga 60.000 kilometer ke dalam Gunung Tianmeng, tetapi dia berkata bahwa dia datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah ini perbandingan pura-pura? Tang Zichen benar-benar tidak berpura-pura menjadi pasangan, dia dan Little Fire, untuk menemukan rumput roh yang sebenarnya, bahkan tidak memikirkan apapun, mereka hanya mencari dan mencari sepanjang jalan, dan tidak menemui bahaya apapun. Kakek Tang Zichen bertanya, "Sang Hong, apakah Anda benar-benar pergi sejauh 50 hingga 60.000 kilometer ke dalam Gunung Tianmong?" "Ya, di mana lagi kamu bisa memetik begitu banyak jamur? Hanya jika kamu masuk lebih dalam kamu bisa menemukan hal-hal yang belum ditemukan orang lain." "Sang Hong, kamu tidak bertemu dengan binatang buas eksotis yang kuat.
binatang yang berbeda. Oh, rasanya tidak seperti itu. Yah, bagus untukmu, tapi jangan terlalu dalam di masa depan itu berbahaya. Bahkan aku tidak akan berani pergi lebih dalam dari 80.000 kilometer. Oh, bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Seorang tetua berkata, pemenang sapuan Gunung Tianmian ini, tanpa diragukan lagi, adalah Sang Hong, jamur darah bumi berusia 100.000 tahun, rata-rata, hanya dipetik lebih dari 100 tahun yang lalu, terakhir kali dipetik adalah 130 tahun yang lalu. Titik. Sang Hong mengambilnya kali ini benar-benar keberuntungan besar bagi Lone Soul Organization saya. Sang Hong mengabaikan keselamatan pribadinya dan menyelidiki pedalaman yang berbahaya untuk memilih rumput roh yang begitu disayangi. Mari bertepuk tangan untuknya. Tepuk. Sang Hong, Sang Hong, Sang Hong. Semua orang berteriak memanggil nama Sang Hong. Tang Zichen tersenyum dan melambaikan tangannya ke kerumunan. Saat ini, Sang Cao berwarna hati babi, dia berpikir bahwa dia harus menjadi juara kali ini, demi kejuaraan, dia menembus 10.000 kilometer biasanya dia hanya menembus 5.000 hingga 6.000 kilometer paling banyak kali ini dia bertarung, sampai mati untuk menembus, hampir digantung di Gunung Tianmang, dan sebagai hasilnya, dia sebenarnya masih kalah telak. Berkat dia hanya bertingkah sangat terkenal. Kakek Sang Niu, Sang Mo tidak terlalu memikirkannya saat ini, karena yang dipilih Tang Zichen adalah ramuan berusia 100.000 tahun, yang cukup untuk membuatnya lupa apa cucu dan putranya. Hahaha, Sang Hong memang tampan, tapi kakekmu benar, jangan berkelahi terlalu keras di masa depan, kata Sang Mo sambil tersenyum. Tang Zichen berkata, tidak untuk keluarga, untuk organisasi, saya harus berjuang. Pah. Semua orang bertepuk tangan dengan putus asa, sepertinya tindakan paksa ini bagus. Saat ini, Sang Krach sedang sibuk berteriak tunggu. Semua orang memandang Sang Krabi. Sang keras kepala, apakah kamu punya pertanyaan? Apakah ada panen lain yang belum kamu ambil? Tanya para tetua. Sang dengan keras kepala berkata, tetua, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Sang Hong mampu menembus 50.000 hingga 60.000 kilometer ke dalam gunung lingkar langit dan masih keluar tanpa cedera? Mungkin dia beruntung karena dia tidak bertemu dengan binatang eksotis yang kuat, kata seseorang. Sang Stubben segera menggelengkan kepalanya, salah itu karena Sang Hong dia memiliki tunggangan yang luar biasa, binatang iblis api miliknya. Fire Demon Beast-nya. Luar biasa. Semua orang memandang Tang Zichen dan Sang Krach dengan bingung. Pada saat ini, sudut mulut Sang Krach tersenyum dengan sikap konspirasi. Sang Krach telah mengatakan sebelum dia berangkat bahwa dia akan membuat Tang Zichen tidak mungkin memiliki binatang api pribadi, dan momen ini adalah kesempatan yang bagus. Tentu saja, dia berbicara omong kosong ketika dia mengatakan bahwa api kecil Tang Zichen berada di luar batas. Ya, binatang api Sang Hong itu, saya curigai, luar biasa, jika tidak, saya tidak percaya dia akan dapat dengan aman memasuki pedalaman Gunung Surgawi. Rekan sesepuh, Lonely Soul Organization kami, dengan jelas menyatakan bahwa tidak satu sebelum penyelesaian puncak mungkin memiliki binatang setan api. Sang Hong dia hanya berada di tengah penyelesaian puncak, dia tidak pantas mendapatkannya, binatang setan api miliknya harus disita, jika tidak, saya akan menjadi orang pertama yang tidak patuh. Saya berpikir, mereka yang kuat dalam penyelesaian puncak organisasi, juga tidak. Bang! Sang yang keras kepala belum menyelesaikan satu kalimat pun ketika tiba-tiba sesosok tubuh muncul di sisinya. Tinju besar, menghantam tinggi di dekat pelipisnya, dan Sang Stubben menghantam tanah dengan bunyi gedebuk mengenai kepalanya. Siapa ini? Bang! Pukulan lain menghantam kepala Sang Stubben, hampir mematahkannya. Berhenti! Para tetua di atas berteriak panik.
Tang Zichen menjambak rambut Sang Stubben, mengangkatnya, dan berteriak pada para tetua di atas yang akan segera turun, "Berhenti, aku akan memelintir kepala Sang Stubben jika ada yang berani turun." Beberapa tetua itu tertegun, sepertinya tidak mengharapkan Tang Zichen berani melakukan hal seperti itu dan mengatakan kata-kata seperti itu di depan mata kakek Sang Stubben sendiri. Pada saat ini, Sang Mo, kakek Sang Stubben, terlihat agak jelek. Kakek Tang Zichen meraung, "Sang Hong, apa yang kamu lakukan? Berhenti." Tang Zichen mendengus, "Kakek, jika kamu berani turun, aku akan memenggal kepala Sang Stubben juga." "Kamu!" Lubang hidung Sang Jian merokok karena marah. Tang Zichen berkata kepada semua orang, "Tetua yang terhormat, sesama anggota keluarga, anggota organisasi, demi keluarga, saya mempertaruhkan hidup dan mati pribadi saya untuk memasuki pedalaman pegunungan Tian Mian dan mengambil obat mujarab yang langka, dengan tujuan memungkinkan kesempurnaan besar Deng Feng keluarga, atau kakek untuk mengambilnya, untuk membantu mereka mengambil langkah maju. Namun, saya tidak berharap bahwa beberapa orang tidak melihat apa yang telah saya lakukan, tetapi hanya iri pada saya dan mencoba menghasut beberapa orang untuk mengambil binatang api saya. Itu konyol. Binatang api saya telah mengikuti saya jauh sebelum saya kembali ke keluarga. Mengapa saya harus menyerahkannya? Saya pikir banyak dari Anda di sini, dalam hatimu, pahamilah bahwa alasan sang keras kepala begitu cemburu padaku, bukan karena aku mencuri pusat perhatiannya, bukan karena aku takut ketika kakek buyut masa depan memilih untuk membatasi diri, kesempatan untuk meninggal akan direnggut oleh saya. Hahaha, konyol. Demi kesempatan yang disebut untuk meninggal ini, bersedia untuk memulai pertikaian dalam keluarga orang seperti ini, juga ditakdirkan untuk tidak banyak berhasil. Dengan ini, saya, Sang Hong, dengan ini mengumumkan bahwa batas waktu kakek kekaisaran, dengan ini saya secara sukarela melepaskan kesempatan untuk menjadi sasaran kematiannya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membuang Sang Chao dan berlayar pergi. Sang Mo jatuh ke tanah, wajahnya sangat jelek, namun, Tang Zichen berkata untuk melepaskan kesempatan itu, dia sepertinya tidak mempercayainya. Di atas istana, ketika semua tetua melihat Tang Zichen mengatakan menyerahkan kesempatan itu di hadapannya, mereka semua merasa bahwa Tang Zichen terlalu murah hati, yang biasanya akan menyerah. Bahkan Sang Mo merasa terkejut, mulai saat ini cucunya adalah 180.000 mil di belakang Tang Zichen. Tepat pada saat ini, Sang yang keras kepala tiba-tiba bertanya, "Tunggu sebentar, Sang Hong, kamu benar-benar menyerah?" Tang Zichen mencibir, "Aku tidak peduli." Sang dengan keras kepala dengan bersemangat berkata, "Sang Hong, itu yang kamu katakan, ya, bagus." "Diam!" teriak Sang Mo saat wajahnya menjadi hitam karena marah. "Kakek, itu kata-katanya sendiri untuk menyerah, dia tidak bisa menyalahkanku. Selain itu, aku dipukuli olehnya tanpa alasan, itu hanya hak baginya untuk memberiku kesempatan," kata Sang dengan keras kepala di wajahnya. Kamu, bukan hal yang baik." Sang Mo mengangkat lengan bajunya dan berjalan pergi. Sang Jian juga tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Di istana, semua orang berbicara. "Wow, Sang Hong benar-benar seperti orang yang melakukan hal-hal hebat, ini juga bisa dilepaskan." Ya, dibandingkan dengan Sang keras kepala yang rela memukul rekan senegaranya demi tujuannya, Sang Hong benar-benar pria yang hebat. Benar, bahkan jika Sang Chao menjadi orang yang meninggal, aku khawatir dia tidak terlalu produktif. Semua orang sangat mengagumi Sang Hong, tetapi tentu saja, ada juga orang yang merasa sangat kasihan pada Tang Zichen dan berpikir bahwa Tang Zichen harus bertarung dengan Sang Chuo sampai akhir. Tang Zichen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar bagaimana semua orang mengasihani dia. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan si idiot itu memilikinya?"
Jangan konyol, aku akan pergi ke kakek dan memberinya beberapa daun dari pohon daun besar ungu. Kakek akan memakannya dan pasti merasa berharap untuk terobosan. Setidaknya, dia tidak akan memilih untuk membatasi dirinya sendiri. Sang Cao itu, biarkan dia menunggu dengan sia-sia. Tang Zichen telah menemukan begitu banyak jamur darah tanah dan telah membuat pencapaian besar untuk Lonely Soul Organization, memperoleh 5.000 poin kontribusi, dan dengan 3.000 poin kontribusi yang telah diperoleh Tang Zichen telah memperoleh 8.000 poin kontribusi. Seluruh Lonely Soul Organization, sejauh ini, poin kontribusi Tang Zichen telah menempati peringkat 10 besar. Sang Cao itu, bagaimanapun, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tang Zichen, tetapi Tang Zichen mengatakan di depan umum bahwa dia akan melepaskan kesempatan yang lewat itu, dan Sang Cao sangat bahagia akhir-akhir ini. Sang keras kepala juga tertawa dalam hati, si idiot Sang Hong, dia benar-benar menyerah, hehehehe. Tang Zichen duduk di kamar, memegang rerumputan daun besar berwarna ungu di tangannya. Rerumputan daun besar berwarna ungu ini memiliki total lebih dari 20 daun, ditambah tiang dan akar. Tang Zichen memetik sehelai daun, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dengan cepat memakannya. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Aneh, mengapa tidak ada reaksi saat aku memakan rumput roh ini lagi? Tang Zichen bingung, jika tidak Tang Zichen bisa langsung melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Kakak Chen, mungkinkah ini masalah penyerapan? Lagi pula, sudah dimakan, dalam waktu singkat tidak bisa diserap berulang kali, jika tidak daun dimakan 10 kali, setiap kali memiliki efek yang sama, bukankah itu tak terkalahkan? Tidak ada hal yang baik di dunia ini. Ya, kalau begitu, sisa daunnya akan dibagi di antara keluargaku, 1 lembar untuk kakekku dan 2 lembar untuk kakek buyutku tentunya. Tang Zichen membagi rerumputan daun besar berwarna ungu. Tang Zichen segera pergi mencari kakeknya. Sang Hong, ada apa? Kakek, apakah kamu masih marah padaku pada hari aku memukuli Sang dengan keras kepala? Oh, tidak, sebenarnya kamu memukul dengan baik, bahwa Sang keras kepala memang harus dipukul, hanya saja memukulnya di depan umum membuat Sang Mo tidak bisa turun dari panggung. Ada baiknya kamu mengatakan nanti bahwa kamu akan memberikan kesempatan untuk lulus, dan masalah ini akan berakhir untuk semua orang. Baiklah kakek, aku tidak akan omong kosong denganmu lagi. Apakah kamu memakan daun ini? Apa ini? Oh, jangan banyak tanya, makan saja. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membawaku menemui kakek buyutmu? Kakek buyutmu tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggunya, tetapi kakek buyutmu telah mendengar tentangmu. Dia berkata bahwa dia sangat menghargaimu, bahkan jika kamu melepaskan kesempatan untuk meninggal, kakek buyutmu adalah kemungkinan besar akan memilihmu, kata Sang Jian. Tang Zichen berkata, saya tidak akan membiarkan dia memilih pembatasan diri. Saya memiliki hadiah yang bagus untuk diberikan kepada kakek buyut Anda. Anda makan daun ini dulu, lalu bawa saya kepadanya. Kakek Tang Zichen memakan daun itu, tak lama kemudian dia terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan segera menutup matanya. Sekitar 10 menit kemudian, Sang Jian membuka matanya dan berkata dengan heran, Sang Hong, apa ini? Astaga! Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh, sekarang kamu tahu itu barang bagus, aku tidak akan mengatakan apa itu, aku hanya bisa mengatakan bahwa benda ini kemungkinannya muncul 100 kali lebih kecil dari jamur darah bumi berumur 100.000 tahun, 1000 tahun diperkirakan hanya 1 orang yang akan menemukan hal seperti itu. Ya ampun, itu terlalu berharga. Jamur darah bumi berusia 100.000 tahun tidak banyak berguna bagi seseorang setingkat saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa daun yang Anda berikan ini akan memungkinkan saya untuk memahami niat untuk kembali ke Void 2 kali, dan sedemikian rupa waktu yang singkat.
Tang Zichen bertanya, kakek, lalu seberapa jauh Anda dari tahap pertama kembali ke kekosongan sekarang? Dua keadaan pikiran, sekarang saya yakin bahwa dalam 10 tahun, saya akan melangkah ke Void, hahaha. Sang Jian tertawa keras. Baiklah, ayo bawa aku untuk mencari kakek Tai. Tang Zichen segera bertemu dengan kakek buyutnya, seorang lelaki yang sangat tua yang tampak seperti akan berada di peti mati di saat berikutnya. Suan Sun Sang Hong, beri hormat kepada kakek buyut. Kakek buyut itu tersenyum, kamu pasti Sang Hong, aku pernah mendengar kakekmu membicarakanmu, lumayan, kamu benar-benar harapan klan Sangku. Terima kasih atas pujiannya, Suan Sun pasti akan bekerja keras. Sang Hong, beritahu aku, apa alasan kamu datang kepadaku? Apakah karena masalah transmisi? Jika ini masalah, maka jangan katakan apa-apa. Aku punya rencana di hatiku. Sebelum Sang Chao dan beberapa orang lain, semua datang memohon padaku karena masalah ini. Tang Zichen mendengus orang-orang ini, itu benar-benar keterlaluan, bukankah itu sama dengan memohon padamu untuk bunuh diri, untuk mengatakannya dengan baik, itu membatasi diri, dengan kata lain buruk, itu bunuh diri, dan kemudian mewariskan kekuatanmu bagi mereka itu terlalu banyak. Oh, Sang Hong, jika aku benar-benar tidak bisa memasuki fase kedua kembali ke kekosongan, pembatasan diri lebih baik daripada kematian dengan pembatasan besar, setidaknya aku masih bisa mewariskan sebagian kekuatanku kepada juniorku. Tang Zichen mengeluarkan 2 daun dan berkata, kakek, Suan Sun tidak datang untuk memintamu memberikannya kepadaku, Suan Sun membawakanmu sesuatu yang baik. Sang Jian, yang berada di sampingnya, melihat daun di tangan Tang Zichen dan menelan ludahnya. Tang Zichen sepertinya telah melihat pikiran kakeknya dan berkata, kakek, tidak ada gunanya makan lebih banyak dari ini, kalau tidak aku akan makan itu semua sendiri sejak lama. Hehe, mengerti. Sang Jian tampak sedikit malu. Apa ini? Kata kakek Tai bingung, karena daun di tangan Tang Zichen terlihat biasa saja. Kakek, makan dulu, kakekku baru saja memakannya dan menyadari niat untuk kembali ke kehampaan 2 kali. Ah! Kakek Tai kaget, lalu dia memakan kedua daun itu. Detik berikutnya, kakek Tai memandang Tang Zichen dengan mata ragu. Pada saat ini, kakek Tai dia merasa pori-pori di tubuhnya terbuka lebar dan aura langit dan bumi yang tak terhitung mengalir ke tubuhnya. Sang Yao menutup matanya, Tang Zichen dan Sang Jian mundur ke samping. Sekitar 15 menit menunggu. Sang Yao membuka matanya dan tertawa, bagus, sangat bagus. Jika Anda melihat lebih dekat Anda dapat melihat bahwa mata Sang Yao basah, seolah-olah dia sangat bersemangat atau tersentuh. Lagi pula, sebagai orang yang tenggat waktu telah tercapai dan yang dengan enggan memaksa dirinya untuk memilih bunuh diri, betapa mengharukannya tiba-tiba menerima hadiah yang begitu besar. Sang Yao berkata, saya sudah merasakan harapan tahap kedua dari Return to Void, akhirnya saya merasakannya, hahaha. Selamat ayah. Selamat untuk kakek. Tang Zichen dan Sang Jian, keduanya sibuk memberi selamat. Sang Yao memandang Tang Zichen dan berkata, Sang Hong, kamu benar-benar bintang keberuntunganku, kamu berbeda dari semua orang itu. Sang keras kepala, mereka datang kepadaku untuk memintaku memilih mereka dari batas waktuku sendiri, tetapi kamu datang kepadaku untuk memberiku harapan. Mata tua Sang Yao basah, tampak sangat bersemangat, menatap Tang Zichen, melihat ke seberang ruangan, sangat imut. Oh, kakek Tai tidak perlu terlalu sopan. Bagus, 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 kali ini kakek Tai berhutang budi padamu karena telah merawatku. Hehe, sama-sama. Tang Zichen tersenyum, tentu saja Tang Zichen senang bisa menarik kembali kakek buyutnya ketika dia berada di ambang batas besarnya. Sang Jian bertanya, ayah, apakah kamu benar-benar siap untuk melangkah ke tahap kedua dari kembali ke Void?
Sang Yao berkata, kurasa tidak apa-apa, aku hanya merasakan sedikit arti dari Returning Void tahap kedua, aku akan menutup pintu lebih lama, jika aku belum melangkah ke tahap kedua Returning Batal setelah menutup pintu sebentar, maka itu takdir, dan aku pergi dengan rela tanpa keluhan. Kalau begitu kami akan meninggalkanmu sendirian, dan berharap kakek Taiga berhasil melangkah ke tahap kedua pengembalian Void. Tang Zichen dan Sang Jian mundur. Sang Yao segera mulai menutup pintu. Dalam sekejap mata, waktu untuk menegosiasikan aliansi dengan kultus api Zoroastrian tiba. Tang Zichen, sebagai seorang jenius dari Lonely Soul Organization, secara alami harus pergi bersama, dan di antara mereka yang pergi bersama ada lebih dari selusin jenius paling menonjol yang dipilih oleh Lonely Soul Organization, dan sang keras kepala secara alami ada di antara mereka. Apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah rumput kecil juga ada di antara mereka. Rumput kecil, lama tidak bertemu. Tang Zichen melihat bahwa rumput kecil sangat bersemangat, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka berpisah di kota kekaisaran itu. Rumput kecil melihat Yang Mulia Sang Hong. Rumput kecil membungkuk. Rumput kecil, mengapa kamu begitu sopan, senang bertemu denganmu lagi. Tang Zichen memandang. Pada saat ini, sang keras kepala itu juga melihat Little Grace dan tiba-tiba dikejutkan oleh penampilan Little Grace, kata sang keras kepala di dalam hatinya, aku tidak menyangka organisasi jiwa kesepianku masih memiliki kejeniusan yang begitu indah, aku tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum, jika dia belum menikah, maka aku pasti ingin menemukan cara untuk menikahinya, dia seperti itu. Jenius, semakin kuat anak yang dia lahirkan bersamanya, hahaha. Mengatakan itu, Sang dengan keras kepala berjalan dan tersenyum, halo. Halo. Rumput kecil berkata sambil menatap Sang Stubben dengan bingung. Tang Zichen segera melihat apa yang dimaksud Sang Stubben dari tatapannya, lagi pula, rumput kecil sangat cantik, dia tidak perlu melihat untuk mengetahuinya. Sang Stubben bertanya, rumput kecil, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah menikah? Kembali ke Yang Mulia, saya masih belum menikah. Sang Chao sangat bersemangat dan tersenyum, rumput kecil, apa pendapatmu tentang pangeranku? Saat itu, Tang Zichen bahkan tidak menyapanya, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Sang Stubben. Sang Hong, aku belum selesai denganmu. Sang Stubben sangat marah, Tang Zichen juga terlalu sombong untuk menamparnya. Pada saat itu, Sang Mo dan Sang Jian terbang mendekat dan bertanya apa yang kalian lakukan. Sang Mo melihat wajah cucunya, bekas jari yang jelas, lalu mata Tang Zichen yang marah. Tang Zichen memukul cucunya 2 kali berturut-turut, ini terlalu menyebalkan. Tang Zichen berkata, sang keras kepala mengandalkan identitas pangerannya untuk menganiaya jenius bernama kode rumput kecil ini. Seperti yang Anda lihat, gadis bernama kode rumput kecil ini terlihat sangat cantik, tetapi tidak boleh dianiaya. Saya tidak bisa melihatnya, jadi saya menamparkan sang keras kepala. Sang Jian bertanya, kode nama Little Grace, Sang Chao, dia benar-benar menyentuhmu. Tentu saja rumput kecil membantu Tang Zichen dan mengangguk, Yang Mulia Pangeran He, dia menyentuh dadaku, untungnya, Yang Mulia Sang Hong menyelamatkanku. Lubang hidung Sang Chao sekarang berasap karena marah kalian bekerja sama untuk mengacaukanku. Sang Mo meraung, baiklah, masalah ini sudah selesai, berhentilah membuat keributan dan bersiaplah untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Sang Mo menatap Tang Zichen, aku tahu bahwa dia tidak lagi menyukai Tang Zichen, atau setidaknya tidak memiliki perasaan yang baik, bahkan jika cucunya menganiaya Little Grace, dia seharusnya tidak memukulnya, cucu. Semua orang berangkat, pemimpinnya adalah Sang Mo dan Sang Jian. Setelah hampir sebulan berkeliaran, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di sebuah kota. Tang Zichen bertanya, kakek, apakah ini tempat gereja Zoroastrian?
Tidak, bagaimana kita bisa pergi ke tempat Zoroastrian? Bagaimana jika mereka melakukan sesuatu pada kita? Jadi tempat ini adalah tempat klan Yuan, dan jarak Zoroaster kira-kira sama dari sini seperti kita dari sini, jawab Sang Jian. Oh, ketika kamu melihat Zoroastrian nanti, jangan panik dan jangan bicara omong kosong, lakukan apa yang aku perintahkan saat aku menyuruhmu melakukannya. Bagus. Tang Zichen dan para jenius lainnya mengikuti Sang Mo dan Sang Stubben ke gerbang halaman besar di tengah kota. Beberapa hari yang lalu, agen intelijen organisasi Jiwa Kesepian telah mengkonfirmasi tempat itu dengan Zoroastrian, jadi semua orang bisa saja datang langsung pada hari ini. Memasuki halaman besar, di dalamnya ada lempengan batu besar berwarna biru yang dilemparkan ke area datar. Saat ini, sudah ada puluhan orang yang duduk di sana. Di sisi lain juga ada sekitar selusin orang. 2 di antaranya adalah orang-orang kuat yang telah mencapai penyelesaian puncak. Sisanya harus menjadi jenius dari kultus api Zoroastrian. Sang Mo, Sang Jian, kamu akhirnya datang. Seorang jurumudi yang sangat mengesankan dari kultus api Zoroastrian berkata sambil tersenyum. Sang Mo berkata, Liu Aibaling, lama tidak bertemu, saya tidak menyangka Anda duduk di posisi kepala Zoroastrianisme, saya pikir posisi wakil kepala akan segera datang. Hahaha, tentu saja, Sang Mo, ku dengar kamu akan melangkah ke Void. Ya, segera, kata Sang Mo tanpa menunjukkan kelemahan. Keduanya hanya menatap satu sama lain untuk beberapa saat dan kemudian kepala sekte Zoroastrian, Liu Aibaling, tersenyum, silakan duduk, tidak perlu sopan, ini juga bukan tempat saya. Sang Mo dan Sang Jian memimpin Tang Zichen dan yang lainnya dan duduk di kursi. Sang Jian bertanya, Liu menatap, kali ini Zoroastrianisme dan aliansi organisasi Lonely Soul bersama-sama melawan Yuan, bagaimana rencanamu untuk bersekutu? Mari kita langsung ke pengejaran. Hahaha. Kepala jurumudi itu tertawa dan berkata, kamu tidak akan lupa bahwa kami kehilangan jurumudi di kota kekaisaran karena kamu kan? Dan sekarang kamu bahkan tidak menyebutkan masalah ini, tidak melihat permintaan maaf darimu, sama sekali. Sang Mo berkata, Liu Aibaling, selama ini apakah Zoroastrianisme Anda tidak melewatkan organisasi Jiwa Kesepian kita? Ini hanya dendam antara kedua belah pihak, yang harus hilang dari masing-masing pihak hanyalah kekuatan dari kekuatan masing-masing. Permintaan maaf adalah tidak mungkin, jika ingin bekerja sama, maka bekerja sama, dan jika ingin melanjutkan perjuangan, kami akan menemanimu sampai akhir. Saya yakin Anda telah merasakan kekuatan kami, meskipun kami tidak sebanyak Anda, tetapi kami adalah tidak kalah berbakat darimu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat kejeniusan apa yang kamu miliki. Jika kalian ingin bekerja dengan kami, dan juga setidaknya kamu memiliki kualifikasi untuk bekerja dengan kami, Zoroastrianisme saya telah membawa lebih dari selusin jenius terkemuka, jadi yang mana yang ingin kamu tantang, terserah kalian untuk memilih. Tentu saja. Lalu siapa di antara kalian yang akan pergi lebih dulu? Aku. Saat ini, Sang Stubben langsung berteriak. Sang Mo memandang Sang Stubben, lalu berkata, Sang Stubben, hati-hati, jangan ceroboh. Sang keras kepala mendengus, jangan khawatir, aku akan memberitahu mereka betapa kuatnya aku, organisasi jiwaku yang sendirian, bagaimana mereka bisa meremehkannya. Bersambung.